Gimana sih berkarir di era digital? Gimana juga kita memimpin di era digital? Yang ujung-ujungnya gimana kita bisa survive di era digital sekarang dan untuk seterusnya. Ada ancaman ketika teman-teman yang ada di industri yang lagi tumbuh bilang nggak mudah juga loh di industri yang lagi tumbuh. Untuk bisa survive juga saya perlu belajar banyak hal. Sementara teman-teman yang di industri lagi decline mulai cemas nih, saya bisa ngapain aja ya supaya saya sekarang mungkin saya masih punya pekerjaan tapi nextnya seperti apa saya nggak tahu. Nah, kita akan bahas itu di video kali ini, gimana kita bisa tidak saja bertahan, tapi juga survive di masa depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin mengajak kita untuk diskusi sesuatu yang sudah menjadi klasik sebenarnya. Karena definisi klasik itu katanya ketika kita meninjau ulang sesuatu yang dulu pernah ngetren ya. Tapi kita perlu tinjau ulang karena ternyata sekarang ada kebutuhan lagi untuk melihat itu ya. Nah, saya akan mulai dengan dua buah buku yang saling berkaitan karena pengarangnya ada yang sama ya. Nah, buku yang pertama adalah ini dia, Emotional Intelligence dari Daniel Goleman. Nah, buku yang kedua adalah Primal Leadership ya, juga dari penulis yang sama tapi dengan tim yang berbeda. Gitu. Nah, kenapa tiba-tiba saya bahas emotional intelligence? Jadi ternyata kalau kita lihat dari data-data skills for 2020 ya, kemudian skills for 2025 sekarang gitu ya. Artinya World Economic Forum itu kan bikin riset tentang apa sih kira-kira keterampilan yang dibutuhkan di masa depan ya, yang tentunya tujuannya adalah mesti dirintis di masa sekarang. Nah, itu ternyata keterampilan yang terkait dengan bagaimana kita mengelola diri, bagaimana kita mengelola relasi, bagaimana kita peka ya, sifat-sifat yang lebih ke arah kemanusiawian itu ternyata makin meningkat kebutuhannya. Kenapa? Justru karena memang era sekarang adalah era digital, di mana banyak hal bisa diotomatisasi, bisa dikerjakan oleh mesin gitu ya, oleh tools gitu. Nah, sehingga ada potensi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sangat manual ya itu pelan-pelan akan berkurang, mungkin tidak langsung tapi akan berkurang dan memberikan kabar buruk bagi sebagian orang yang kerjanya seperti itu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya ini peluang ya, karena ada satu futurolog yang pernah menyebutkan bahwa sebenarnya tujuan teknologi berkembang itu sisi baiknya adalah ya ketika semuanya banyak hal bisa diotomatisasi adalah kita sebagai manusia justru mungkin untuk bisa bergerak ya, meningkatkan kemanusiaan kita ya, humanity kita meningkat. Kenapa? Karena kita jadi bisa mengerjakan hal-hal yang lebih membutuhkan kemampuan khas manusia gitu ya. Jadi kita jadi bisa lebih mendaya gunakan kreativitas, kita bisa lebih mendaya gunakan kemampuan analisa, sintesa ya, kemudian problem solving kita, sesuatu yang mesin ya pasti kalah karena kita yang menciptakan mesin gitu kan. Nah, tetapi kalau kita nggak bergerak ke arah itu, nggak bergerak untuk meningkatkan kemanusiaan kita, bisa jadi memang kita digantikan oleh mesin. Nah, kira-kira begitu ya. Kisahnya udah banyak ya, saya kira ada beberapa contoh pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum lama, beberapa tahun belakangan ini beritanya muncul ya di mana-mana, misalnya pekerjaan yang tiba-tiba hilang karena digantikan mesin gitu ya. Pekerjaan yang apa namanya, dan kalau dibayangkan yang hilang itu jangan cuma dibayangkan bahwa si petugas yang hilang pekerjaannya ya, tetapi bayangkan supervisornya, manajernya ya, bahkan mungkin sampai VP-nya ada kena dampak juga. Nah, salah satu skill yang sangat krusial diidentifikasi oleh World Economic Forum itu adalah yang keterampilan terkait dengan emotional intelligence, kecerdasan emosi. Kalau dibedah lebih lanjut, ternyata kan memang ada beberapa aspek ya. Versi yang lama ada di sini ya, ini ada 5 gitu ya. Saya lebih suka sih pakai versi yang di sini ya, yang di Primal Leadership ini. Karena ini versi yang sudah diringkas dan juga dikonekkan langsung dengan leadership. Makanya tadi pertanyaan di depan adalah gimana cara kita bisa memimpin di era digital. Itu kan sebenarnya paralel dengan gimana cara kita bisa survive berkarir di era digital. Gitu. Nah, emotional intelligence itu sering dilawankan dengan intellectual intelligence atau IQ ya. Jadi atau bahasa lainnya general intelligence. IQ itu sebenarnya general intelligence, kecerdasan yang berusaha untuk mengukur secara keseluruhan, tapi sebenarnya belakangan itu ternyata
lebih diarahkan kepada kemampuan yang sifatnya kognitif memori gitu ya. Nah, bukan berarti kemampuan seperti itu tidak penting ya, tetapi menariknya Pak Daniel Goleman ini mengangkat dalam buku Emotional Intelligence ini bahwa anggaplah IQ orang itu sama, standarnya sama. Maka apa pertanyaannya yang membuat satu orang lebih berhasil daripada yang lain? Nah, disitulah kemudian muncul ya jawaban singkat cerita penelitian-penelitian. Pak Daniel Goleman bukan orang yang meneliti pertama kali ya, tetapi beliau yang mempopulerkan dalam bentuk tulisan-tulisan dan kajian-kajian. Jawabannya ada pada kemampuan untuk mengelola emosinya gitu. Jadi salah satu penelitian yang juga menarik kan penelitian dari yang marshmallow test itu ya, marshmallow test yang meneliti tentang anak-anak yang kemudian dieksperimentasi ya, apakah mereka mampu menahan diri untuk tidak memakan marshmallow. Nanti kalau mampu menahan diri maka dikasih marshmallow tambahan gitu ya. Nah, ada sebagian anak yang mampu melakukan hal itu, jadi disimpulkan bahwa kemampuan regulasi dirinya baik. Ternyata anak seperti ini begitu ditelusuri secara longitudinal adalah anak-anak yang lebih berhasil di pendidikan, di karir, di rumah tangga. Nah, tapi pertanyaan kemudian berkembang, gimana dengan sisanya ya? Gimana dengan anak-anak yang tidak punya waktu itu diteliti ya, nggak punya kemampuan menahan diri, nasibnya bagaimana dong? Nah, berita baiknya adalah sebenarnya kemampuan ini bisa dipelajari gitu. Jadi betul sekali bahwa yang cerdas emosinya itu lebih tinggi kemungkinan suksesnya, tetapi yang belum cerdas secara emosi itu sebenarnya bisa ya punya kemampuan untuk mengembangkan kecerdasan emosinya. Nah, disinilah emotional intelligence menjadi menarik karena dia sesuatu yang relatif bisa dikembangkan, nanti bisa dipelajari, bisa dibentuk gitu. Nah, apa aja sih ya, kemampuan kecerdasan emosi itu? Kalau dari buku Primal Leadership ini saya sih menyimpulkan sisi gampangnya dulu aja. Nanti mungkin kita nggak akan bahas langsung secara keseluruhan, secara mendetail, kita akan bahas secara bertahap ya. Pertama, kemampuan dibagi dua nih ya, dibagi dua, besaran dibagi dua. Nanti ujungnya kecerdasan emosi itu adalah kemampuan untuk kita bisa membangun dan memanage relasi. Ya, ini make sense ya, orang yang pandai secara kognitif, secara intelektual, anggaplah dia punya usulan, punya pemikiran, punya ide-ide yang membuat idenya dibeli oleh stakeholdersnya, kan jelas bukan hanya kekuatan dari ide itu sendiri, tapi bagaimana ide itu dibawakan ya, bagaimana ide itu disampaikan sehingga meyakinkan orang. Gitu. Nah, disitulah nanti perlu kemampuan yang namanya manajemen relasi. Tetapi manajemen relasi itu terjadinya hanya ketika kita punya kemampuan kesadaran relasi, ya, relationship awareness. Ketika kita sadar kita dealing dengan siapa, orangnya model kayak gimana, kesukaannya apa, sehingga saya kemudian bisa menyampaikan pesan dengan preferensi yang lebih pas gitu ya. Itu konsekuensinya ya. Jadi manajemen relasi lebih mudah kalau ada kesadaran relasi. Nah, tetapi kemampuan orang untuk punya ya kemampuan kesadaran relasi dan relasi itu hanya lebih mudah dilakukan ketika dia punya kemampuan untuk memanage dirinya sendiri. Ya kan, bayangkan kita mau mengelola relasi, caranya harus sadar relasi ya, menyadari tipe-tipe orang, kemudian kita mau menyesuaikan diri, nggak mungkin. Kita nggak mungkin mau menyesuaikan diri dengan tipe-tipe orang kalau kita sendiri nggak bisa mengelola pikiran, perasaan, mood kita, nggak punya namanya self management gitu. Nah, jadi penting nih ya. Nah, self management itu bisa kita lakukan kalau kita sebelumnya titik awalnya punya namanya self awareness atau kesadaran diri. Jadi manajemen diri modalnya adalah kesadaran diri. Nah, saya teranginnya sengaja kebalik nih ya. Dari ujungnya dulu hasilnya sehingga ketarik di awalnya. Jadi ada 4 ya kompetensinya. Pertama terkait dengan kesadaran diri. Ya, saya sadar apa yang terjadi dalam diri saya, pikiran saya, perasaan saya. Lalu saya kemudian bisa memanage diri saya. Mau saya arahkan kemana nih? Gitu ya. Nah, kalau saya menyadari bahwa saya tuh nggak sabaran, ya kan, saya kok gampang tersinggung, ya itu self awareness, maka kemudian saya perlu memanage gimana caranya supaya saya bisa tenang, gimana saya supaya nggak baperan, gimana saya supaya saya bisa persisten. Dari situ saya kemudian bisa bergerak keluar. Oh, saya berhadapan dengan siapa ini? Saya kenali dulu. Nah, kemudian saya melakukan pendekatan yang sesuai. Nah, ini semua kompetensi yang bisa dikembangkan gitu ya.
Yang titik awalnya bermula dari yang namanya kesadaran diri. Nah, video kali ini mungkin akan lebih fokus dulu ke kesadaran diri ya. Kesadaran diri itu kalau basicnya adalah menyadari apa yang terjadi pada diri kita, di pikiran, di perasaan kita, ya kan? Karena seringkali kita taken for granted gitu, bahwa saya tuh orangnya begini, saya orangnya begitu, saya orang yang pemarah, malas, saya hobinya ini, hobinya itu. Tapi kadang-kadang yang tidak kita sadar adalah semuanya itu bermula dari kemampuan kita mengenali saya marah itu karena saya mikir apa. Saya sedih itu karena saya mikir apa. Saya malas itu karena saya mikir apa. Ya kan? Nah, menyadari pikiran-pikiran ini memungkinkan kita untuk kemudian berarti saya harus memilih pikiran yang seperti apa supaya perasaan saya berubah. Supaya saya tidak mudah tersinggung, saya mesti berpikir seperti apa. Supaya saya tidak baperan, saya mesti berpikir seperti apa. Nah, ini kompetensi dasar yang hanya manusia yang bisa melakukannya, karena hanya kita yang bisa mengambil jarak dari diri kita untuk mengevaluasi pikiran perasaan kita. Nah, lebih jauhnya lagi, self-awareness adalah soal untuk meneliti pola-pola diri kita. Ya, pola-pola diri kita tuh terkait dengan kesukaan-kesukaan, ya, hobi, minat, kecenderungan, sehingga ujungnya saya paham, saya jadi bisa menyadari talenta saya apa ya, talenta saya apa, potensi saya apa, adakah hal-hal yang saya sudah bagus lakukan sehingga perlu saya lanjutkan, adakah hal-hal yang saya sudah bagus lakukan tetapi perlu saya kembangkan lebih tinggi lagi karena tuntutannya berubah, adakah hal-hal yang kebalikannya, ya, saya perlu kembangkan, perlu pelajari soalnya perlu, ya, soalnya penting, ya kan. Jadi contoh sederhana misalnya ada orang yang tadinya tidak harus berurusan dengan pelanggan face to face terus-terusan, sehingga kemudian dia tidak perlu punya kemampuan empati yang tinggi misalnya gitu ya, ya secukupnya lah kalau sama teman kantor. Nah, begitu dia tiba-tiba mendapat pekerjaan yang harus berurusan dengan pelanggan, maka tentu saja dia perlu menyadari bahwa oh, saya nggak punya itu. Lalu kemudian saya membedah, menelaah, saya bisa melakukan apa untuk melatih hal tersebut, untuk membiasakan tersebut, misalnya gitu ya. Nah, solusi atas berbagai permasalahan, terutama terkait dengan soft skill atau hard skill juga sih sebenarnya, itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Jadi kebutuhan kita akan mengembang diri itu sebenarnya udah bukan isu lagi kalau sekedar hanya mau nyari di mana ilmunya apa. Ya, tadi cara nanganin komplain, cara berempati itu ilmunya di mana-mana. Tapi yang kita udah nggak punya barrier lagi ya, belajar dari YouTube, dari internet, dari e-course, bahkan kuliah sekarang S2, S3 tidak perlu pergi ke kampus ya. Akses terhadap pengetahuan bukan isunya, tetapi isunya adalah kesadaran diri. Saya butuhnya apa? Saya punyanya apa? Perlu belajar apa? Nah, itu yang jadi krusial. Nah, tapi saya butuhnya apa ini juga jadi apa ya, lebih mudah dijawab kalau lebih dulu kita menyadari saya itu ada di mana. Ya kan, saya ada di mana sebenarnya. Saya ada di perusahaan yang seperti apa sekarang dan ke depan mereka mau kemana. Karena kalau kita nggak sadari ke depan perusahaan ini mau kemana, jangan-jangan saya nanti tiba-tiba nggak relevan. Ya, karena ada arah perusahaan yang saya nggak bisa catch up. Nah, atau mungkin bukan perusahaannya, tetapi timnya. Ya kan, saya ada di tim mana, dan tim saya ini bergerak kemana sebenarnya. Akankah tim saya termasuk tim yang job demand-nya akan meningkat, growing, atau job demand-nya lagi turun? Akankah tim saya termasuk tim yang pelan-pelan akan hilang ya pekerjaannya akan terotomatisasi atau tidak gitu. Nah, saya mesti sadar itu saya ada di mana. Dari situ saya kemudian juga bisa membandingkan atas kesadaran saya ada di mana, sehingga saya bisa menentukan saya perlu mengembangkan diri seperti apa karena saya sadar kurangnya seperti apa. Nah, kira-kira begitu ya. Saya kasih gambaran nih, profesi saya fasilitator, konsultan misalnya. Sebelum pandemi, ya, kebutuhan untuk ya, mendigitalkan diri, ya, mendigitalkan jasa itu belum terlalu krusial karena orang masih lebih suka ketemu face to face, ya kan. Ada sebagian kawan-kawan yang sudah mulai bikin video, vlog dan segala macamnya. Tetapi makin banyak konsultan trainer yang belum melakukan itu karena mungkin ya
naluri generasinya belum ke sana ya. Tetapi pandemi ini mengajarkan kepada kita betapa ada gap yang luar biasa yang harus kita isi, yaitu bagaimana kita bisa menjumpai orang, melayani orang dengan menggunakan keahlian kita, tetapi lewat media yang digital, media yang berbeda. Nah inilah sebuah kesadaran diri yang kalau saya cuek ya, maka ya sebentar lagi saya tidak akan relevan ya, gitu ya. Atau dalam masa pandemi ini ya kalau kita cuek ya mungkin kita akan kehilangan pekerjaan gitu. Ya, tapi poinnya bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, poinnya adalah tadi apakah kita bisa terus berkontribusi bagi tempat kita berada, organisasi kita berada, kehidupan tempat kita berada. Nah itu poin pertama, kesadaran diri. Nah manusia yang punya kesadaran diri, nah, dia tahu persis dia bisa berkontribusi seperti apa, dia bisa mengembangkan diri seperti apa, akhirnya dia selalu relevan. Nah ini titik pentingnya, orang yang selalu relevan tidak perlu khawatir tentang pekerjaan, tentang penghidupan. Karena orang yang selalu relevan selalu dibutuhkan. Nah orang yang tidak relevan bukan karena dia nggak bagus, tetapi mungkin tidak menyadari dia bisa membantu apa bagi masyarakat ya. Karena ada sebuah kalimat yang bagus yang saya dapatkan ya tentang bisnis ya. The purpose of the business is to serve the society. Tujuan dari bisnis adalah melayani masyarakat. Kalau masyarakat terlayani, maka kemungkinan bisnis itu akan ada terus. Ya, kita lihatlah di Indonesia ini ada bisnis yang basically secara standar service mungkin masih kurang ya, banyak yang komplain. Tapi karena yang mereka lakukan sangat dibutuhkan masyarakat, maka mereka survive gitu. Nah, sementara itu ada organisasi lain yang berjibaku berusaha meningkatkan keramahannya, misalnya gitu ya. Tetapi tiba-tiba masyarakat nggak butuh, ya hilang. Nah, maka dari itu kesadaran diri jadi penting untuk menentukan saya ini ada di mana, saya punyanya apa, saya bisa ngasih apa, dan saya bisa belajar atau saya perlu belajar apa saja. Dari sinilah nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita ke self-management atau self-leadership ya. Nah, kesadaran ini saya mau arahkan kemana. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.